Yo, what's up? I'm Rustic VS and welcome back to my video. Pada video kali ini saya akan nge-review bagaimana seminggu menggunakan iPad mini 6 ini. Minggu lalu tepatnya saya nge-unboxing dari paket dari Tokopedia, sellernya Apple Watch Stuff, dan itu lumayan best seller di Tokopedia. Mengapa setelah seminggu saya langsung review atau langsung curhat gadget iPad mini 6 ini? Karena banyak sekali hal yang ingin saya ceritakan, sampaikan pada video kali ini. Tepatnya tahun lalu Apple ini, iPad mini ini rilis di seluruh dunia, tepatnya September 2021. Mengapa saya membelinya setelah 1 tahun? Karena jawabannya simpel. Sekarang harganya sudah jauh lebih murah dari tahun lalu, sudah jatuh harga, dan saya membeli ini hanya demi Genshin Impact. Rilisnya harga resmi iBox-nya aja sampai sekarang masih 9 jutaan. Dan ini saya membeli ini dengan harga 6 jutaan. Itu ada promo 500.000 di Tokopedia tepatnya pas minggu lalu. Dan nggak tahu sekarang harganya sudah berapa. Pertama kalinya saya memakai produk Apple atau iPad mini 6 ini. Jadi generasinya sudah generasi ke-6. iPad mini 6 ini memakai chipset A15 yang dipakai di iPhone 13, 13 Pro, dan 14 biasa. Ya, kemarin rilis 14, iPhone 14. Sekarang kita lihat dari sisi desainnya dulu. Untuk layarnya ini memakai layar Liquid Retina IPS. Nah, saya tidak tahu apa artinya Liquid Retina, tapi kalau dilihat dari gambarnya ini cukup wah. Ini nggak kayak IPS yang di Android. Untuk ukuran layarnya ini 8,3 inch dengan resolusinya tuh 1044p. Jadi di atas Full HD tapi di bawah 4K, di bawah 2K. Untuk rasionya ini 3:2. Cek di bagian belakang ini ada logo Apple, ada tulisan iPad, terus di sini ada flash dan kamera 12 megapiksel. Dan ini unik sekali, bisa merekam 4K 60 fps. Dan itu pertama kalinya saya mencoba 4K 60 fps. Hasil videonya saya sudah upload di beberapa video cover music. Dan unik, ada Touch ID yang kayak mirip-mirip Android. Jadi pertama kali saya coba Touch ID yang di Apple tuh langsung Touch ID ini, bukan yang di home button kayak dulu-dulu yang di sini, bukan itu. Tapi Touch ID yang di sini tuh mirip yang kayak di Android, jadi langsung. Tapi bedanya tuh ini harus nyala dulu, ketika langsung di ini langsung kebuka. Tapi kalau langsung kebuka normalnya tuh cuma di ini saja, langsung di swipe up. Seperti itu. Terus di bagian atasnya juga ada volume. Jadi volume ini lumayan unik. Biasanya kan volumenya tuh di sebelah samping sini, kalau ini di atas. Yang uniknya tuh kalau kita sedang memakai seperti ini, otomatis volumenya tuh yang di bawah jadi volume down, yang di atas volume up. Terus kalau dibalikan, yang tadinya down jadi up, yang di bawah jadi down. Ya, cukup membingungkan. Tapi yang saya pakai ini WiFi only, jadi tidak ada SIM tray. Dan kalau yang seluler yang memakai SIM-nya tuh langsung 5G, dan harganya lumayan mahal juga. Di bagian bawah ada speaker, mikrofon, dan Type-C. Saya sudah coba untuk port ini, jadi selain untuk ngecas bisa juga untuk hard disk, flash disk, dan ke monitor atau ke TV lah. Saya sudah coba tes dari Genshin Impact dari iPad mini ini ke TV. iPad mini ini memakai memori 64GB, RAM-nya 4GB. Nah, ini pertanyaannya, apa yang membuat iOS dan Android itu berbeda? Di sini saya coba sebelum membeli iPad mini ini tuh cari-cari info tentang kenapa sih iOS lebih lancar gitu. Pada memorinya RAM-nya 4GB, internalnya 64GB. Untuk memori awal ketika saya unboxing dari 64GB bisa diinstal aplikasi sekitar 50GB, dan ini sisanya sekitar 29GB ketika sudah diinstal beberapa aplikasi seperti Genshin Impact, Facebook, Drive, Google, Gmail, Facebook, CapCut, dan beberapa aplikasi lainnya kayak Spotify. Nah, saya ngedit video di iPad mini ini memakai CapCut. Mengapa? Karena itu gratis. Tadinya mau mencoba LumaFusion, harganya mahal, sekitar 500 ribuan. Tapi sejauh itu lancar. Tapi saya memakai CapCut. Bagaimana editnya? Nah, editnya sama kayak di Android atau di HP-HP, cukup kayak pilih aja dan edit biasa. Untuk nge-cut, untuk ini biasa. Dan ini lumayan lebih lancar dari aplikasi yang biasa di Android. Kalau di Android ini agak lag gitu. Kalau ini bisa ngedit 4K 60 fps yang saya upload videonya tuh yang cover music.
Watermarknya kan ini gratis, ada yang berbayar juga. Ketika watermarknya hanya muncul tulisan CapCut dan teks bisa diedit, dan editnya bisa custom jadi nama sendiri. Tapi ketika saya coba, ini speakernya lumayan jos sekali. Baru 2 speaker sudah lebih dari cukup dan kualitasnya bagus. Terus ada hal unik yang baru saya temukan di iPad mini ini. Kalau di Android kan asistennya tuh kita memakai Google. Kalau di sini ada asisten yang namanya Siri. Dan kita setting dulu dengan cara ada dalam kutip ini harus bahasa Inggris seperti Hey Siri, what time is it? It's 11:46 a.m. Tanpa wifi. Tapi kalau mau yang lain harus pakai wifi seperti play music, play YouTube. Tapi kalau YouTube kayaknya bisa deh. Hey Siri, open YouTube. Tuh, kalau membuka masih bisa. Hey Siri, open Genshin Impact. Untuk membuka masih bisa. Jadi tidak harus online. Tapi kalau mau aktivitas lain ya harus online. Kalau di Google kan di mana-mana harus online. Sedangkan untuk kamera depan resolusinya sama 12 megapiksel, tetapi lensanya ultra wide, bisa merekamnya hanya sampai Full HD 60 fps. Nah, ini hasil yang dari ultra wide-nya. Sebenarnya untuk kualitas ultra wide dari tablet ini cukup bagus gitu kan. Jadi kayak ini resolusi aslinya. Ini sudah lebih dari cukup. Ada sebuah fitur untuk yang bisa digunakannya tuh di Face ID, di Zoom, dan di Google Meet. Ada namanya center stage, yang dimana nantinya tuh akan nge-wide. Ini aslinya tuh nge-wide, itu bakal mengikuti arahnya objeknya kemana. Arahnya tuh nyari orangnya. Jadi kalau ada orang tiba-tiba masuk, tiba-tiba nge-wide tuh. Nah kayak gini. iPad generasi 9. Jadi kamera depannya tuh sama kayak iPad mini, iPad Air 5, dan iPad Pro. Jadi kayak adil gitu iPad tuh. Tapi kenapa saya memilih iPad 6 ini? Jawabannya karena simple, Genshin Impact. Meskipun kalau ada budget juga ngincarannya tuh langsung ke iPad Air 5 yang menggunakan chipset M1. Tapi sayangnya itu masih 64 GB. Jadi setelah saya pakai semingguan, apakah iPad 64 GB ini cukup untuk penggunaan sehari-hari? Kayaknya enggak. Karena saya menggunakannya enggak sebagai penggunaan sehari-hari. Saya coba ini sebagai edit video, record video, bermain game, terus layaknya konsol, sambungkan ke monitor. Terus untuk baterainya bagaimana? Apakah boros? Ya, kalau ke monitor agak boros sih. Ini baterainya nggak ada mAh-nya, tapi 19 watt hour. Saya kurang tahu berapa mAh gitu kan kalau di itu. Tapi untuk pengalaman selama seminggu ini, saya selalu tes screen on time-nya. Jadi untuk ngecasnya tuh cukup cepat tapi nggak terlalu lama. Kalau dari 0% atau 10% menuju full memakai charger orinya 20 watt membutuhkan waktu sekitar 2 jam. Bisa kalian lihat, misalnya ini grafik ini menunjukkan yang sering dipakai Genshin Impact, Facebook, dan YouTube. Terus ada foto juga Chrome, jadi aplikasi yang sering saya gunakan itu. Untuk tes gaming dari iPad mini ini saya sudah upload videonya terpisah yang ada di video pojok kanan atas atau di channel saya. Mengapa tablet ini cocok sekali untuk gaming? Karena ya ukurannya nggak terlalu gede, jadi pas sekali untuk game mobile gitu kan. Tapi untuk pengalaman saya bermain Genshin Impact tuh bukan karena iPad ini kekecilan atau tidak, karena saya ingin disambungkan dengan controller dari PS4. Jadi serasa punya konsol kayak PS4 portable gitu kan. Bukan kekurangannya, kecuali ada beberapa kayak memorinya 64 GB atau beberapa aplikasi berbayar. Contohnya di sini ada music. Nah, musiknya itu harus berlangganan, jadi tidak bisa streaming musik yang tadi sama berbayar. Tapi kalau dipikir-pikir per lagunya tuh hanya 7.000. Tapi kalau biasanya anggap aja itu kayak 7 MB gitu kan. Tapi kalau berbayar kan punya puluhan lagu langsung dari Apple Music ini. Alternatifnya bisa install Spotify. Dan ini loh gratis kan kalau selama tidak berbayar gitu kan. Terus di sini juga ada Apple TV, mirip-mirip kayak Netflix, tetapi saya mendapatkan gratis 3 bulan, jadi belum saya tukarkan. Masalahnya katanya ini tidak bisa di streaming atau dipindahkan ke TV, jadi hanya nonton di iPad mini ini. Ini file ketika sudah dipindahkan dari flash disk ke iPad tidak bisa dibuka. Mengapa gitu kan? Seperti contoh ada film yang dari Marvel, She-Hulk, itu kan dari Disney Plus. Saya biasakan download gitu kan. Nah, tidak bisa di play di sini.
Untungnya untuk anime masih bisa, jadi ketika disambungkan flash disk masih bisa dibuka dari flash disk anime, dibuka di iPad mini ini. Untuk mengatasi memori yang 64 GB ini tidak cukup, untungnya ada fitur atau ya bawaan dari iPad gitu kan, dari Apple, yang namanya iCloud. iCloud ini gratis tapi hanya 5 GB untuk memorinya. Disediakannya tuh hanya 5 GB. Jadi seolah-olah kayak punya iCloud penyimpanan cloud gitu kan di internet. 50 GB per bulannya hanya 15.000. Ya itu cukup murah sih. Tapi kalau untuk mengakali lain, saya mau pakai Google Drive. Jadi Google Drive ini tuh sama kayak di Android. Biasanya kan ada file-file yang sering dibuka, terusnya nanti sinkron langsung ke yang di Android. Dan Google Drive ini emailnya tuh kan gratis, jadi langsung dapat 15 GB. Terus kalau punya 2 akun otomatis kan dapat 30 GB. Itu untuk mengakali memori 64 GB ini. Nah, terus ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Apakah bisa sih iPad ini menginstal WhatsApp? Jawabannya enggak, karena di Apple Store ini tidak ada. Ada sih ada, tapi versi web. Jadi tetap membutuhkan HP. Jadi kayak posisinya itu kayak laptop. Terus bagaimana untuk Facebook atau sosmed lain? Facebook masih bisa. Jadi kayak tablet-tablet Android pada umumnya. Kalau Instagram tidak bisa, posisinya tuh jadi kecil, jadi kayak segini. Saya pernah install tapi langsung dihapus karena nggak cocok. Game-game populer seperti Genshin Impact ada, Mobile Legends juga ada. Yang baru, yang kemarin jadi saingan Genshin Impact, Tower Fantasy ada juga. Tapi saya belum install game ini, belum tahu soalnya berapa memorinya. Tower Fantasy ada, kayak PUBG ada, Mobile Legends juga ada. Dan cukup sekian video kali ini. Jangan lupa jika kalian suka video, jangan lupa like, comment, and subscribe. Kalau ada yang ditanyakan, silahkan tulis saja di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. I'll see you guys in my next video.